Kita lanjut ya teman-teman ya, ceritanya ini belum kelar. Agak pelan-pelan kita mempelajari pemahaman, karena saya juga membacanya memang ya butuh pemahaman sih, kenapa dia, karena nggak dijelaskan di BIM kenapa harus apa sih konsep amortisasi itu sebenarnya, apa sih konsep under value sama over, itu nggak begitu dijelaskan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi konsep kita mengamortisasi ini teman-teman, nilai dari fair value tadi yang 18.800 dan di bawahnya ini lah ya, intinya 16.000, itu kita jadikan lagi dia balik lagi mendekati book value-nya ya. Seperti itu konsepnya. Jadi sama ketika teman-teman mempelajari bond payable, coba diingat lagi bond payable ya. Itu analoginya mungkin hampir sama dengan bond payable ya. Jadi ketika kita membeli bond payable itu ada nilai ini ya, nilai parnya lah ya istilahnya. Misalnya 100.000, 100, tapi ternyata nilai yang kita beli itu melebihi gitu ya. Nilai realnya itu misalnya 120 gitu. Nah, di sini ada premium ya, istilahnya itu ada premium. Premium itu sebesar 20. Nah, sekarang konsepnya premium itu, teman-teman, itu kan disusutkan ya, dia nggak diamortisasi. Apa sih tujuannya? Karena nanti pada akhir bond itu teman-teman di masa jatuh temponya itu dia nilainya ya balik lagi ke 100, makanya dia diamortisasi. Nah, pengamortisasiannya teman-teman itu nggak langsung 20, tapi dibagi berdasarkan tahunnya ya. Misalnya dia 10 tahun ya, berarti dia 120, nanti ini ya disusutkan minus 2 terus sampai habis ya, minus 2 lagi, minus 2 sampai habis dia mendekati 100. Nah, ini juga sama konsepnya. Jadi fair value ini 18.000 bukan 18 tadi ya nilainya. Nilainya adalah nah ini 16.000, 12.000, ini 4.000 ini dia kita amortisasi ya. Amortisasi kita susutkan untuk kembali lagi nilainya mendekati 12.000. Dari 16.000 ini bisa mendekati kembali 12.000. Oke, itu konsepnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini tadi dia sudah mengakui adanya dividen 300, kemudian ada bagian net income-nya ya 3 juta, dikali 30%-nya yaitu 900 ya. Nah, di sini teman-teman, konsepnya adalah income, bagian income yang 900 ini kan 900 nilainya. Nah, 900 ini harus disesuaikan dengan amortisasi atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Jadi 900 ini harus kita adjust ya, tidak 900 tapi sudah harus dikurangi nilai amortisasi. Oke, amortisasinya atas apa aja? Amortisasi dan investment income. Jadi investment income 900, amortisasinya kita hitung. Nah, di sini teman-teman, kita buat kolom cost per book value difference, kemudian initial amount ini artinya jumlah awalnya ya, yang pertama kali, kemudian ini first year's amortization, jadi tahun pertama amortisasi, dan sisanya kolom unamortized ya. Jadi nanti kalau kalian biar nggak bingung, kalian harus membuat kolom seperti ini, biar tidak bingung nanti menghitung amortisasinya. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai inventory tadi, initial amount-nya dari sini teman-teman, yang ini yang dipakai ya, bagiannya 30% aja ya. Itu 300 teman-teman, nilai inventory-nya 300, initial amount-nya. Di tahun pertama itu amortisasi dari inventory adalah 300 langsung. Kenapa? Karena di sini teman-teman ada keterangan inventory itu dijual tahun ini. Berarti kalau dijual ya sudah amortisasinya sudah tidak ada lagi ya. Jadi langsung diamortisasi di tahun pertama sebesar 300 ya. Di inventory langsung amortisasi 300, berarti unamortized-nya, sisa yang belum diamortisasi di akhir tahunnya tidak ada lagi ya, kosong ya, karena dia sudah diamortisasi di tahun pertama ini. First year-nya udah diamortisasi. Nah, kemudian untuk other current asset, itu yang initial amount-nya tadi negatif 60, ini teman-teman dari sini ya. Dari sini tadi, itu dia ternyata setelah di keterangannya di soal ya, kita lihat di sini, dia di apa ini? Nah, current asset use this year. Oh, berarti sudah digunakan di tahun ini. Kalau sudah digunakan, ya habis ya teman-teman ya. Habis, dia tidak ada lagi ya. Udah, ya kayak ya ada current assetnya sudah digunakan lah, itu mungkin bisa apa namanya sejenis yang inilah ya, supplies atau apa sejenisnya itu udah habis ya dia. Nah, itu yang negatif dia diamortisasi, berarti
teman-teman ini konsep matematika ya. Ini kan negatif 60 ya. Berarti negatif ya 60 ya. Nah, ini ketika amortisasi itu kan mengurangi ya. Berarti negatif 60 berarti positif 60 ya. Kalau ini kan tadi kan yang ini kan 300 itu kan negatif ya. Kan ini positif 300 ya enggak? Nah, berarti kan ya berkurangnya ya minus 300 ya. Kalau ini kan. Nah, yang 60 itu minus 60 teman-teman. Minus dengan minus ya jadi positif ya. Jadi 60 ya. Maka di sini amortisasinya positif teman-teman. Jadi memang aneh ya kenapa amortisasi positif tadi konsepnya, karena kita ingin membalikkan dari fair value-nya tadi ke book value-nya. Ternyata mungkin di situ book value-nya apa? Tadi teman-teman, yang tadi yang di sini ya, yang hadirkan aset ini kan 3.100 ya teman-teman. Ya. Ke 3.300 ini berarti logikanya gimana? Dari 3.100 ke 3.300 itu mau tidak mau harus ditambahkan ya. Makanya 3.100 ditambah 200 ya, biar dia menjadi 3.300. Nah, begitu juga di sini. Jadi konsepnya dia harus kita tambahkan 60 ya. Nah, berarti di sini equipment-nya gimana? Equipment-nya tadi ya 900. Nah, equipment ternyata initial amount 900 ini dia diamortisasi 20 tahun teman-teman ya. Ini ya, lihat ya. 20 tahun berarti ya dibagi aja ya, sedangkan note payable dia 5 tahun. Nah, di sini kalau 20 tahun setahunnya adalah 45 ya. Nah, berarti berkurang 45, sedangkan note payable di sini dia berkurangnya dia 12 ya. 12. Nah, kemudian di sini goodwill-nya nilainya tidak ada diamortisasi. Goodwill tidak diamortisasi ya, berarti 0. Nah, berarti di tahun pertama teman-teman ada amortisasi sebesar 297 ya. Initial amount-nya 1.400 ya. Nilai selisih tadi antara cost dengan book value-nya 1.400. Kemudian kita harus amortisasi ya, eksesnya tadi. Di tahun pertama itu amortisasinya adalah 297 ya. Unamortized-nya, sisa yang belum diamortisasi adalah 1.103 ini. Ini yang belum diamortisasi. Nah, yang kita pakai apa? Yang kita pakai yang ini aja ya. Amortisasi. Nah, berarti investment income kita, teman-teman, untuk bagian dari income-nya itu adalah 30% dikali 3.000 ini maksudnya yang ini tadi ya. 3 juta dikali 30%. Nah, ini 900 ya. Nilainya itu 900 dikurang 297, jadi 603. Jadi yang kita akui adalah 603 ya investasinya. Sehingga jurnal dan saldo akhir tahun itu kita mencatat investment income-nya itu bukan lagi 900 teman-teman. Walaupun kita mengakui di awal ini teman-teman di sini ada 900, tapi tadi balik lagi ke pernyataan kita harus sesuaikan dengan amortisasi. Berarti di sini kita akui sebesar ini ya 603. Jadi investment in sum 603 pada income from sum 603. Sehingga saldo akhir akun investasinya adalah cost ya, cost yang kita bayarkan untuk memperoleh investasi tersebut awalnya 5.000, ada pengumuman dividen berkurang 300 minus 300, ada penambahan investment income sebesar 603. Jadi saldo akhir investasi kita berubah sebesar 5.303 ya. Jadi mungkin di awal tahun di tanggal 1 5.000 ya nilai investasi kita. Nanti di tanggal 31/12 ya itu sudah disesuaikan menjadi 5.303. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, kalau tidak ada, teman-teman, oke saya ulangi lagi ya teman-teman, biar sedikit jelas di sini ya. Jadi yang pertama harus kita cari adalah perbedaan antara nilai fair value sama book value ya. Ketika terjadi perbedaan itu ya 4.000 ya di sini ya dalam hal ini. Nah, itu dia disebabkan oleh beberapa kondisi ini teman-teman ya. Nah, ternyata perbedaannya karena ini ya. Nah, di sini. Nah, kalau aset ya, posisi aset dia under value ya, berarti nilai buku dia ya under value itu
berarti lebih rendah ya nilai bukunya dibanding fair value. Jadi book value lebih kecil dibandingkan fair value, under value. Itu kita mengassign-nya adalah positif, teman-teman ya. Mengassign-nya positif. Kemudian kalau dia over value di sisi aset, nah, kita assign-nya adalah negatif ya. Sebaliknya di posisi hutang, kalau misalnya dia under value ya, hutang tersebut under value, itu kita mengassign-nya negatif. Kalau hutang tersebut over value, kita mengassign-nya positif ya. Mengassign apa maksudnya? Mengassign di nanti ya, di sini ya, amount untuk penghitungan amortisasinya ya. Nah, setelah itu kita lakukan amortisasi, teman-teman. Amortisasi base ini tadi ya, dari ini tadi ya, 300 ini biasa di soal dikasih tahu nih ya. Terjual saat ini kata kuncinya, ada yang terjual, ada yang dipakai, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kalian sesuaikan aja. Setelah itu kalian buat tabel amortisasi, teman-teman, di sini kalian buatnya ya. Jadi ada kolom cost book value difference, initial amount, dan first year amortization dan amortize ya. Nah, initial amount ini tadi yang kita gunakan untuk assign tadi, teman-teman. Kenapa nilainya positif? Ini berarti under value. Kenapa nilainya ini negatif? Ini over value asset. Kenapa ini positif? Ini under value asset. Kenapa not payable ini positif? Karena over value hutang. Ya. Kalau misal di sini negatif 20 tapi account payable, berarti di situ under value hutang, gitu ya konsepnya ya. Nah, setelah kalian udah paham initial amount ini, baru diamortisasi. Jadi harus dipaskan, kalau misalnya ini positif, diamortisasinya negatif ya. Kalau ini negatif, diamortisasinya positif. Setelah itu positif negatif segala macam ini, dapatlah hasil akhir 297. Ini sebagai pengurang dari net income ya, net income yang kita peroleh. Nah, setelah itu kita harus menghitung net income akhirnya, terdiri dari cost-nya, cost awal dikurangi dividen tadi, ditambah investment income yang udah di-adjust ini ya, kayak jadi ini investment income yang sudah di-adjust, jadi bukan yang belum di-adjust ya. Oke, gitu teman-teman ya, memahami slide ini ya, kita lanjut. Nah, ini tambahan dalam penggunaan cost per book value. Ini cuma teori aja teman-teman, jadi bisa dibaca. Jadi pada tanggal perolehan kita membandingkan cost of acquisition-nya tadi ya, yang 5.000 tadi, kemudian book value-nya 3.600 tadi ya, karena fair value-nya tadi yang 4.800. Jadi memang konsepnya cost, acquisition, book value, fair value ini selalu dibandingkan. Nah, harga perolehan investasi meliputi kas yang dibayarkan, nilai wajib security yang diterbitkan, dan utang terima. Ya, ini maksudnya kita memperoleh investasi itu teman-teman bisa dengan menerbitkan saham, membayar kas, ataupun menerbitkan hutang. Dan nilai buku aset bersih investi didapatkan dari aset dikurang hutang ya, atau ekuitas pemegang saham. Nah, konsep sama ya teman-teman ya, A dikurang L ya, atau sama dengan ini ekuitas. Oke, gitu ya. Ini konsep akuntansi. Nah, kemudian penggunaan nilai wajar aset bersih teridentifikasi meliputi seluruh aset dan liabilitas investi, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Jadi di sini maksudnya kalau misalnya ada aset yang belum tercatat, itu bisa meliputi ini teman-teman, harus dicatat juga ya. Jadi bisa meliputi aset yang teridentifikasi itu dia fair value atas riset yang sedang berlangsung. Jadi kalau misalnya ada riset teman-teman, ada riset itu yang masih berlangsung, itu harus kita cari fair value-nya ya. Kayak vaksin ini ya, misalnya ada sudah 80% risetnya, nah itu kan ada nilai asetnya tuh, intangible asetnya tuh. Nah, itu harus dicatat ya berdasarkan riset yang sedang berlangsung ini ya. Kemudian ada fair value atas liabilitas contingency, ini terkait dengan misal contohnya ini teman-teman, garansi ya. Jadi ada nilai garansi itu harus dihitung ya, fair value. Kemudian atas paten yang tidak tercatat, ini juga dicatat ya. Nah, pengecualian nilai buku untuk biaya pensiun. Jadi kalau biaya pensiun dan pajak ini tidak menggunakan fair value, tapi dia menggunakan cost-nya ya, atau berdasarkan aturannya seperti apa ya, atau berdasarkan undang-undangnya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman konsep yang kemarin kita pelajari ketika menggunakan nilai wajar ya, dibandingkan dengan cost-nya. Apabila cost lebih tinggi dari fair value, kita membayar lebih mahal, akan muncul goodwill ya. Apabila cost lebih rendah dibandingkan fair value, kita membeli dengan harga diskon, itu ada gain on purchase ya, akan diakui sebagai current income ya. Nah, kemudian pembelian dengan diskon gimana? Nah, pada saat biaya perolehan lebih kecil dari nilai wajar dari aset bisa bersih teridentifikasi, maka
keuntungan perlu diakui. Ini yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jadi kita catat di sini investasi dicatat sebesar nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi. Jadi investment in ABC ya, berapa nilainya? Kita ngeluarkan kas di sini. Nah, ini teman-teman ada gain on bargain purchase ini ya. Karena kita membeli secara diskon, ini masuk ke current income ya. Nah, kalau misalnya goodwill kan kita membayar, di sini ada goodwill ya. Nah, kalau misalnya kita membeli goodwill di debit, kalau dia di kredit itu gain on bargain purchase. Nah, kemudian ini teori selanjutnya, perolehan interim maksudnya apa? Jadi kalau misalnya perusahaan tidak memperoleh perusahaan itu di awal tahun, teman-teman. Jadi mungkin tidak di 1 Januari gitu ya. Nah, kan tadi kalau di 1 Januari kan kita ngitungnya setahun ya, kayak penyusutan tadi setahun gitu ya. Nah, kalau interim ini di periode misalnya dia memperolehnya di bulan Agustus misalnya, di bulan 8 misalnya, memperoleh perusahaan itu ya, di bulan 8 misalnya. Nah, berarti di sini ada selisih teman-teman. Jadi kita hanya menghitung penyusutannya adalah 4/12 ya, dikali dengan penyusutan tadi. Ya. Jadi di sini amortisasi untuk bagian pertama, lakukan amortisasi penuh terhadap inventory kalau terjual pada akhir tahun. Jadi kalau untuk yang inventory, kita kan memperoleh perusahaan itu tanggal Agustus tuh. Nah, ternyata inventory terjual di bulan Oktober misalnya. Ya udah, berarti disusurkan semuanya untuk inventory tersebut ya, amortisasinya. Tapi kalau misalnya peralatan dan bangunan gimana? Jadi kalau lakukan amortisasi sebagian, teman-teman. Jadi yang sebagian aja kita amortisasi, yang bagian kita 4/12 ya, itu untuk peralatan bangunan. Kemudian catat dividen yang terjadi setelah tanggal perolehan. Oke, itu ya tempatnya ya, teman-teman ya. Konsepnya. Nah, kemudian untuk akuisisi bertahap, ini kalau kondisi misalnya nih, ini adalah perubahan dari metode fair value dan metode ekuitas. Jadi misalnya saham kita punya 5% nih, teman-teman. Ya. Kemudian kita beli lagi, jadi 30% nih saham kita. Kita berarti tambah 25% nih. Kan yang awalnya kita menggunakan metode fair value ya, kita menambah saham kepemilikan saham 25, berarti di sini saham kita menjadi 30%. Berarti mau tidak mau di sini kita harus melakukan restatement atas laporan keuangan sebelumnya ya. Jadi kita harus sesuaikan ulang ya. Nah, di sini pertumbuhan laba ditahan adalah selisih lebih antara income dengan dividen yang diumumkan. Ya. Jadi di sini selisih lebih antara income dan dividen dianggap sebagai pertumbuhan laba. Jadi saldo akun investasi menggunakan metode ekuitas sama dengan original cost-nya ditambah share of growth in invested return earning kurang amortisasi. Nah, ini konsep ini teman-teman nanti bisa detailnya dilihat di BIM ya. Jadi memang kita tidak bahas secara detail karena memang ini hanya pengetahuan aja teman-teman. Jadi di sini ya original cost-nya berapa? Tadi dia membeli ini ya 5% mungkin ditambah 25% ini ya. Jadi nah ini di total cost-nya berapa? Kemudian share grow invested earning mungkin di sini ketika memperoleh dari 5% ini ada penambahan pendapatan teman-teman return earning, nah itu ditambah ya. Kemudian dikurang amortisasi ya kalau ada. Nah, sehingga di sini dia nanti teman-teman akan membuat jurnal ya, penambahan investasi ya otomatis ya. Investment in XYZ. Kemudian di sini harusnya kan income nih. Tapi karena udah beda tahun ya, maksudnya sudah tidak bisa lagi karena ini kan mungkin 5% ini di tahun 2019 mungkin di bawah tahun 2020 misalnya ya, kita mau tidak mau kita buang ke akun return earning. Maka di sini investmentnya bertambah karena membeli lebih dari 25 tadi ya, ketambahan tadi just investmentnya bertambah, kemudian return earning bertambah ya. Jadi ini efek teman-teman dari metode fair value tadi kan dia ketika ada net income sama dividen, tadi kan dia fair value itu hanya mengakui dividen aja ya pendapatan. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi metode ekuitas, berarti dia harus sesuaikan tuh net income di tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan lagi. Net income perusahaan investi itu akan menambah investasi kita dan dividennya akan mengurangi. Gitu ya konsepnya ya. Nah, kemudian kalau menjual ekuitas ini kebalikannya teman-teman. Tadi dia sudah punya saham mungkin misalnya 40% ya. Nah, ini dia ternyata dia jual 35%-nya sehingga sekarang dia punya 5% doang. Nah, ini berarti dari metode ekuitas berubah menjadi metode fair value. Jadi di sini penyesuaian diperlukan adalah perspektif ya. Jadi ya perspektif itu ya yang sekarang aja ya, nggak perlu kita balik ke belakang ya. Jadi yang belakang nggak usah disesuaikan lagi perspektifnya.
Berbeda dengan ini ya, restatement ini ya. Jadi kalau restatement kita balik lagi ke belakang, kita sesuaikan ya. Nah, kalau perspektif ya udah pada titik ketika 5% ini kita sudah tidak menggunakan lagi metode ekuitas. Jadi di sini penjualan mengurangi akun investasi sejumlah proporsi laba saham yang mencatat keuntungan. Jadi ketika 35% ini dijual, kita akui ini 35 ini mengurangi nilai investasi kita ya. Penjualan investasi saham 35% ini ya, saham kita 35% ini mengurangi nilai investasi, dan kalau misalnya kita menjual saham 35% yang ada keuntungan ya, gain atau loss-nya kita akui ya gitu. Dia mengurangi akun investasi dan mencatat keuntungan dan kerugian dari penjualan. Nah, kemudian yang 5%-nya ini, teman-teman, yang ini nggak usah lagi menggunakan metode ekuitas, langsung dia menggunakan fair value. Ya. Jadi terapkan metode fair value atas investasi yang tersisa. Oke, gitu. Kemudian membeli saham dari investi, ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya bila saham dibeli dari pemegang saham lama, maka persentase kepemilikan didasarkan pada jumlah saham yang beredar dan ekuitas investi tidak berubah. Jadi maksudnya bila saham diperoleh langsung dari investi, jadi sebenarnya ini untuk detailnya bisa kalian lihat di BIM ya, contoh angkanya. Jadi sebenarnya kita ini membeli saham dari pemegang saham lama gitu ya. Nah, jadi di sini intinya adalah ekuitas pemegang saham baru investi itu ekuitas sebelumnya ya ditambah dengan nilai yang diterima dari saham baru. Ya. Jadi membeli saham dari investi ini artinya misalnya tadi saham yang beredar misalnya 100 ribu. Nah, kita membeli lagi nih saham ini, tapi kita membelinya nggak dari 100, tapi si investi ini menerbitkan saham lagi 550 ribu misalnya, ini kita beli ya, dibeli kita. Nah, nanti ekuitas pemegang saham baru investi itu ada ekuitas sebelumnya tadi yang 100 ribu ya, ditambah dengan nilai yang diterima dari saham baru, jadi penerbitan saham baru nih, jadi totalnya ekuitasnya tadi berubah 150. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di BIM ya, ini hanya sekedar aja. Nah, kemudian investasi dengan saham preferen ini juga ada di BIM. Jadi kalau investasi saham preferen berarti bandingkan harga perolehan cost dengan nilai buku saham biasa, kemudian total ekuitasnya dikurang dengan nilai buku saham preferen. Jadi misalnya nilai ekuitasnya teman-teman itu 500 ya. Ekuitas saham biasa. Nah, ternyata di situ ada saham preferen di dalamnya, ada 10. Nah, berarti di sini nilai ekuitas yang kita catat adalah 490 untuk perhitungan tadi ya, bagian proporsi kita. Gitu. Nah, begitu juga, jadi total ekuitas dikurang nilai buku saham preferen. Nah, dividen diterima akan menjadi bagian dari dividen pemegang saham biasa. Nah, jadi misal ada dividen, teman-teman, total dividennya, jadi misalnya ini perusahaan mengumumkan ada dividen 200 ya. Nah, ternyata ada bagian dividen itu yang udah dibayar ke pemegang saham biasa misalnya 100 ya, 10. Nah, berarti dividen yang dibagikan adalah 190. Nah, berarti base yang kita gunakan bukan 200 tapi setelah dikurangi saham preferen. Untuk dividen berarti 190. Begitu juga untuk yang ekuitas juga 490. Gitu ya, teman-teman. Jadi konsepnya kalau ada saham preferen dikeluarkan dulu saham preferennya, baik itu ekuitasnya maupun dari dividen yang dibayarkan. Termasuk juga investi dengan saham preferen, jadi pendapatan investment income didasarkan pada pendapatan tersedia bagi pemegang saham biasa. Jadi sama ini ya, investment income dikurang dengan PS dividen saham preferen. Kalau current dividen itu dividen kumulatif ya, kalau yang dividen itu yang tidak kumulatif ya pada saat diumumkan ya pengurangannya. Nah, kemudian ada special reporting issue ini hanya ini aja teman-teman. Apabila akuntansi investasi menggunakan metode ekuitas, maka konsolidasi satu garis ya tidak perlu dilakukan terhadap pencatatan pendapatan investasi pada saat pendapatan investasi. Ini sedikit membingungkan bahasanya. Jadi intinya gini aja. Jadi kalau misal ada perusahaan ya pada kasus ini hasil dari operasi yang tidak dilanjutkan dicatat secara terpisah dari pendapatan investasi ya. Jadi misalnya nih kita punya saham nih ini kan kita perusahaan A, beri perusahaan B, kan kita banyak nih bisa perusahaan C. Nah, ini yang perusahaan B ini ternyata ada yang discontinue nih. Nah, bakal discontinue. Nah, pendapatan dari B ini dibuat laporan terpisah ya dari pendapatan investasi. Gitu aja intinya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kita punya saham ya yang dimana investasi tersebut ada bagian yang discontinue ya,
operasinya tidak dilanjutkan, itu pendapatan dari perusahaan tersebut itu kita harus pisahkan ya, dipisah dari pendapatan investasi biasa. Itu teman-teman. Jadi yang selanjutnya, kalau pengungkapan ini seperti biasa teman-teman ya, diungkapkan nama, kebijakan akuntansinya ya. Versi yang signifikan kalian baca aja, kebijakan akuntansi, perbedaan nilai tadi yang kita pelajarin tadi ya, agregat, itisa, aset gitu. Nah, kemudian penurunan nilai goodwill apa? Nah, di sini ini goodwill yang kemarin kita sudah pelajari, goodwill impairment, tes tahunan apabila terdapat kejadian yang signifikan, maka digunakan proses 2 langkah berikut. Apabila nilai wajar dari seluruh unit pelaporan lebih kecil dibandingkan nilai terbawah unit dari unit pelaporan termasuk goodwill, maka terdapat penurunan atau nilai impairment ya. Jadi nanti nilai terbawahnya tadi teman-teman kita lihat di sini ya, carrying value sebelum situ. Ya. Nah, mesti nilai carrying value-nya teman-teman di sini ya. Maksudnya carrying value nilai terbawah investasi itu apabila di sini apabila nilainya maafnya cepat. Nah, di sini nilai terbawahnya teman-teman ya lebih, jadi nilai pelaporannya, nilai wajar pelaporan lebih kecil dari nilai terbawah. Misalnya ya, dan ambil contoh nilai wajarnya tadi kan misalnya 1.200 nih. Tetapi nilai terbawahnya 1.200, tapi setelah dicek ulang itu nilainya adalah 1.100. Nah, berarti di sini ada penurunan 100 ya. Nah, berarti apabila terdapat penurunan ya atau nilai impairment, berarti bila tidak tersirat penurunan nilai maka langkah 2 tidak diperlukan. Jadi bisa tidak begitu tersirat nilainya ya. Nah, kalau misalnya tersirat, gunakan harga pasar unit pelaporan atau teknis penilaian yang digunakan untuk kelompok aset dan liabilitas. Bila nilai wajar yang digunakan pada goodwill lebih kecil daripada nilai terbawah, maka catat adanya kerugian. Jadi intinya nggak usah pusing teman-teman. Jadi kalau misalnya nilai terbawahnya itu 1.200 ya, carrying value-nya itu, sedangkan nilai wajar 1.100, berarti ada 100 ya. Itu langsung kita akui sebagai kerugian. Ya. Kalau nilai ternyata 1.300, ya udah tidak perlu dilakukan apa-apa, biarin aja. Itu namanya, karena goodwill-nya tidak turun ya. Yang dikatakan goodwill impairment itu kalau goodwill-nya terjadi penurunan nilai baru kita sesuaikan. Kalau goodwill-nya sama atau mungkin lebih tinggi ya kita tidak perlu mengakui adanya keuntungan ya, karena namanya aja goodwill impairment, artinya tes penurunan goodwill. Kita tes ya, kalau misalnya turun langsung kita akui, tapi kalau dia nggak turun, ya udah kita tidak perlu pengakuan adanya kerugian. Gitu teman-teman untuk goodwill. Kemudian yang selanjutnya impairment of equity investment. Kalau yang tadi kita menguji nilai goodwill, ini kita menguji nilai ekuitas investasi kita teman-teman. Ya. Nah di sini goodwill yang terjadi pada nilai investasi ekuitas tidak dilakukan pengujian penurunan nilai. Investasi itu sendiri yang perlu dilakukan pengujian penurunan nilai. Maksudnya apa? Kita langsung ke contoh aja. Saham memiliki 30% kepentingan pada leg dengan nilai terbawah 4.200 ya. Ini nilai carrying value-nya teman-teman, CV-nya tadi 4.200. Nilai ini termasuk goodwill sebesar 350. Jadi di dalam 4.200 ini sudah termasuk di dalam itu ada goodwill 350. Nah, goodwill senilai 350 yang di dalam 4.200 ini tidak perlu dilakukan pengujian penurunan nilai. Ya. Jadi, jika kepentingan saham memiliki nilai wajar lebih rendah dari 4.200, maka kerugian karena penurunan nilai atas investasi pada leg harus dicatat. Ya. Jadi di sini teman-teman konsepnya, kalau seandainya, jadi kan kita membeli nilai terbawah investasi kita 4.200 ya. Jadi 4.200 ini di dalamnya teman-teman kalau dijabarin lagi kan 4.200 itu sebenarnya adalah apa di sini teman-teman? Aset dikurang liabilitas itu tadi kan. Ini kan sama dengan ekuitas, ya enggak? Yang tadi ya. Nah, ekuitas ini kita beli menjadi investasi. Nah, sebenarnya maksudnya cerita ini kenapa? Di sini di aset ini ada goodwill teman-teman. Nah, ada goodwill. Nah, penurunan goodwill di dalam aset ini nggak perlu kita uji. Kita cukup menguji yang ujungnya aja nih teman-teman, investasi ini. Kita uji aja nih investasi ini ya. Kalau misalnya nilainya 4.200 teman-teman, nilai terbawahnya, ternyata setelah kita bandingkan ya dengan nilai pasar, ini kejadian ini kalau misalnya kita bandingkan dengan nilai pasar, ternyata saham kita nih nggak 4.200, ternyata di sini hanya
4.000 nilainya. Berarti terjadi penurunan investasi sebesar 200. Makanya langsung kita catat sebagai kerugian. Ya. Jadi di sini kita tidak perlu menguji goodwill yang di sini naik apa turun, tapi cukup dengan menguji nilai investasi tersebut dibandingkan dengan nilai pasar, ada selisih kerugian 200, itu kita catat langsung penurunan nilai atas investasi. Ya. Oke, selesai nih teman-teman. Kemudian kalian lanjutkan, nanti ada exercise E210 dan problem P25 ya di buku. Bisa kalian kerjakan aja nanti untuk nilai aktivitas. Oke teman-teman, itu materi kita. Silakan kalau mau ada pertanyaan, masih ada sekitar 8 menit lagi waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Brian. Ya, silakan Brian. Halo? Ya. Kira-kira pengaruhnya di penjurnaan atau penuntutan itu seperti apa? Extraordinary good. Halo Brian, gimana Brian? Iya, Agak Pak. kurang jelas. Ya, oke, jelas. Ya, gimana? Silakan. Saya sempat lihat-lihat bagian problem, Pak. Problem 4 P24 itu ada menyebutkan extraordinary gain. Ya. Kira-kira itu pengaruhnya di penjurnalan atau pengerjaan itu soal itu seperti apa ya, Pak? Itu extraordinary gain terhadap apa ini maksudnya? Ketika kita Terhadap membeli investasi ya? terhadap income, Pak. Income before extraordinary item terus extraordinary gain. Oke. Ya. Berarti itu pencatatannya seperti apa gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Brian, siap. Bisa saya jelaskan ya. Jadi memang kalau kita lihat teman-teman sebenarnya ini terhadap income, misalnya perusahaan ini tiba-tiba dia punya ini ya misalnya contohnya ya. Nah kalau misalnya perusahaan ya ada, kita ambil contohnya di sini aja deh, yang nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Nah jadi misalnya di sini ternyata teman-teman ceritanya di sini ada investasinya ya. Ini kan sebenarnya ini konsep ini aja sih Brian. Jadi di laporan keuangan itu kan ada namanya ini ya apa namanya penghasilan. Jadi sebelum mencatat ini ya net income ini ya. Nah, net income sebenarnya sih base yang kita gunakan net income ya. Nah, net income ini yang digunakan nanti untuk penghitungan dari income kita ya. Jadi investasi kita di perusahaan itu kita dasarkan atas income yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, income yang diperoleh dari perusahaan ini kalau dijabarkan lagi itu ada yang namanya pendapatan rutin ya, pendapatan rutin. Nah, pendapatan rutin. Nah, kemudian di sini selain pendapatan rutin, di situ ada namanya perusahaan melakukan extraordinary atau gain lah ya, extraordinary item atau yang tidak rutin ya. Misal ya, contoh dari extraordinary item itu dia misalnya menjual divisinya ya, satu divisinya, aset divisinya itu dia jual mungkin ya, kemudian mendapatkan keuntungan gitu ya, yang jarang terjadi. Sebenarnya mungkin dia ini mungkin perusahaan yang menjual apa namanya barang-barang keperluan ini ya, misalnya konsumen ya, retail lah ya, tapi dia tiba-tiba ada menjual
tanah miliknya ya. Sebenarnya tanah itu mau dia buat untuk pembukaan cabang yang baru, tapi dia pikir ya udah ntar aja buka cabang ya, kita jual aja tanah itu. Tiba-tiba dia dapat untung tuh. Nah ini masuk ke extraordinary gain tadi yang dikatakan Brian. Nah mau tidak mau nanti Brian, ketika extraordinary gain ini, karena penggunaan metode ekuitas ini kita mengakui tidak hanya pendapatan rutin aja, tetapi juga mengakui pendapatan non rutin ya, termasuk juga extraordinary item ya, extraordinary item ini. Berarti nanti pengaruh extraordinary item ini dia nanti akan mempengaruhi nilai net income ya. Jadi net income perusahaan itu teman-teman nanti mau tidak mau akan gede banget ya, cukup gede ya. Jadi termasuk wah ini perusahaan gede gitu net income-nya. Kenapa? Oh nanti harus diteliti lagi. Oh ternyata ada keuntungan penjualan dari tanah tadi yang harusnya tidak dijual ya. Nah otomatis nilai investasi kita ikut berubah juga nanti menyesuaikan dari net income tadi, kemudian seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengaku yang ini aja, nggak boleh, karena nanti kita tidak mencerminkan capture seluruh pendapatan perusahaan kalau kita hanya mengklaim rutin aja. Tapi yang kita klaim itu adalah net income keseluruhan ya, termasuk juga rutin dan extraordinary. Sehingga nanti otomatis ya logikanya ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, berarti posisi dari ekuitas kita juga akan bertambah. Karena kan nanti extraordinary item ini ujung-ujungnya nanti masuk ke retained earning kan, RE. Nah, RE-nya akan berbesar tuh. Komponen ekuitas itu kan terdiri dari common stock, paid in capital, retained earning dikurang dividen. Retained earning itu terdiri dari gabungan dari net income. Net income itu dipecah lagi. Net income itu dari pendapatan rutin sama extraordinary item dikurangi biaya-biaya. Nah, kalau ternyata extraordinary itemnya gede, otomatis net income-nya menjadi besar, return earning-nya menjadi lebih besar. Akibatnya investasi kita juga di situ akan menjadi lebih besar. Begitu, Brian, jadi untuk extraordinary item itu tetap kita akui ya, karena dia akan menambah net income perusahaan. Berarti Pak, pencatatannya itu tidak terpisah seperti loss from discontinued operation ya Pak? Tetap digabung saja? Iya, tetap digabung aja. Ya. Kecuali kalau yang discontinued itu memang dia nanti dicatat terpisah ya. Karena konsep discontinued itu, jadi perusahaan ini sudah nggak lagi beroperasi ya, sudah berhenti ya operasinya. Sehingga jadi gini ceritanya itu, kalau untuk discontinue ini dia perusahaan dia udah nggak beroperasi lagi, udahlah dia di tahun ini terakhir dia ya. Jadi ada pendapatan dari situ tuh. Nah kita harus catatnya terpisah nih dari pendapatan investasi yang perusahaan tersebut mau bubar gitu ya, dipisah catatannya. Tapi kalau extraordinary item ini kita nggak usah pisahkan aja, tetap net income karena base-nya yang diumumkan oleh perusahaan itu, Brian, di laporan keuangan publik juga, coba kalian buka aja di TBK itu dia net income itu termasuk juga extraordinary gain ya. Jadi kita masukkan aja. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya, oke, sama-sama. Oke teman-teman, ada lagi? Udah tinggal di bawah 1 menit lagi nih. Kita mau lanjut lagi nih, pertanyaan atau gimana? Oke, sudah waktunya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke kita cukupkan aja teman-teman ya. Nanti kalau misalnya bingung, boleh di WA aja nih karena udah ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Oke, selamat akhir pekan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Kita live ya. Terima kasih. Ya.